Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas tentang seleksi kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran yang berdasarkan kisi-kisi ya. Ini materi yang pertama. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama. Anda adalah seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi pemerintah. Suatu pagi, Anda menerima setumpuk dokumen masuk yang terdiri dari surat resmi, memo internal, dokumen rahasia, dan dokumen rahasia. Dokumen tersebut harus segera diproses agar tidak mengganggu alur kerja instansi. Namun Anda menyadari bahwa beberapa dokumen tidak memiliki nomor surat dan ada satu dokumen yang rusak karena terkena air. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam memproses dokumen masuk tersebut? A. Langsung mendistribusikan dokumen kepada pihak yang berkepentingan. B. Membaca seluruh isi dokumen untuk memahami maksud dan tujuannya. C. Melakukan registrasi dokumen dengan mencatat nomor, tanggal, dan pengirim. Yang D. Menyimpan dokumen rahasia terlebih dahulu di lemari khusus. Yang E. Memperbaiki dokumen yang rusak sebelum diproses lebih lanjut. Di sini kita lihat dulu di pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam memproses dokumen masuk tersebut? Untuk jawaban soal nomor 1 yang benar adalah yang C. Melakukan registrasi dokumen dengan mencatat nomor, tanggal, dan pengirim. Kita bahas ya satu persatu. Untuk soal yang A, kenapa salah? Ini langsung mendistribusikan dokumen kepada pihak yang berkepentingan. Ini salah karena distribusi dokumen tanpa registrasi terlebih dahulu dapat menyebabkan ketidaktertiban administrasi. Dokumen yang tidak tercatat bisa hilang atau terlambat diproses. Jadi pilihan yang A ini salah ya. Lalu yang B, membaca seluruh isi dokumen untuk memahami maksud dan tujuannya. Ini juga salah. Kenapa ini salah? Meskipun penting untuk memahami isi dokumen, langkah ini bukan langkah yang pertama kali dilakukan. Di sini kan pertanyaannya tentang langkah pertama ya. Registrasi harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan dokumen tercatat dengan baik. Makanya yang B ini salah. Lalu yang D, kenapa salah? Menyimpan dokumen rahasia terlebih dahulu di lemari khusus. Ini salah. Walaupun dokumen rahasia memang perlu disimpan dengan aman, tetapi langkah pertama tetap registrasi dulu. Setelah dokumen tercatat, baru disimpan sesuai klasifikasinya. Lalu yang E, memperbaiki dokumen yang rusak sebelum diproses lebih lanjut. Ini salah karena dokumen yang rusak perlu dilaporkan kepada atasan untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut. Langkah pertama tetap registrasi, bukan langsung memperbaiki. Jadi karena ini tentang langkah pertama ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Melakukan registrasi dokumen dengan mencatat nomor, tanggal, dan pengirim. Berikut ini jawaban pembahasan ya, yang benarnya. Ini jawaban yang benar itu yang C, melakukan registrasi dokumen dengan mencatat nomor, tanggal, dan pengiriman. Dan ini beberapa alasan mengapa pilihan yang lain salah. Ini yang A, langsung mendistribusikan dokumen kepada pihak yang berkepentingan, ini salah.
Lalu membaca seluruh dokumen untuk memahami isi dan tujuannya, ini juga salah. Lalu yang D, menyimpan dokumen rahasia terlebih dahulu di lemari khusus, itu juga salah. Dan yang E, memperbaiki dokumen yang rusak sebelum diproses lebih lanjut, ini juga salah. Jadi ini pembahasan untuk pilihan opsi jawaban ya. Berikut ini materi yang kita pelajarin di soal yang pertama. Soal pertama ini belajar tentang langkah pertama dalam melakukan proses dokumen masuk adalah registrasi dokumen. Ini meliputi pencatatan nomor, tanggal diterima, dan pengirim. Registrasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap dokumen memiliki jejak administrasi yang jelas dan dapat dilacak dengan mudah. Registrasi juga membantu dalam mengidentifikasi dokumen yang belum memiliki nomor surat atau informasi yang tidak lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti dengan benar. Nah, setelah langkah pertama ini, tindakan lanjutannya setelah registrasi, langkah selanjutnya adalah yang pertama memisahkan dokumen berdasarkan jenis dan tingkat kepentingannya. Misalnya dokumen rahasia, dokumen biasa, memo, internal. Selanjutnya, melakukan disposisi atau pemberian instruksi dari atasan untuk dokumen yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Yang ketiga, mendistribusikan dokumen kepada pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, mengarsipkan dokumen dengan dokumen yang selesai diproses. Teman-teman bisa lebih mengembangkan materi ini cuma berupa rangkuman ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini yang kita pelajari tentang langkah pertama dalam memproses dokumen masuk. Lalu tindakan selanjutnya juga ada di sini. Setelah registrasi seperti apa langkah selanjutnya. Teman-teman bisa mempelajari ini di soal nomor 1 dan teman-teman bisa mencari materinya dan dikembangkan lagi. Lanjut ke soal yang kedua. Anda bekerja sebagai pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi pemerintah. Suatu hari, atasan Anda meminta Anda untuk memproses sejumlah dokumen penting termasuk kontrak kerja, surat perjanjian, dan laporan keuangan. Atasan Anda menekankan bahwa semua dokumen harus tercatat dengan baik agar tidak terjadi kesalahan atau kehilangan dokumen. Namun, Anda menemukan bahwa beberapa dokumen tidak memiliki nomor surat dan ada satu dokumen yang hilang dari tumpukan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut, apa tujuan utama dari pencatatan nomor dokumen dalam proses administrasi? Yang A, memastikan dokumen terlihat rapi dan profesional. Yang B, memudahkan pelacakan dan pengarsipan dokumen. Yang C, menunjukkan bahwa dokumen telah dibaca oleh atasan. Yang D, menghindari dokumen terkena kerusakan fisik. Yang E, membuat dokumen terlihat lebih resmi dan formal. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Di sini pertanyaannya adalah apa tujuan utama dari pencatatan nomor dokumen dalam proses administrasi? Yaitu memudahkan pelacakan dan pengarsipan dokumen. Kita lihat opsi yang pertama yang A, memastikan dokumen terlihat rapi dan profesional. Kenapa ini salah? Meskipun pencatatan nomor dokumen dapat membuat dokumen terlihat rapi, tujuan utamanya bukan untuk estetika, melainkan fungsi administratif seperti pelacakan dan pengarsipan. Jadi soal yang pilihan yang A ini salah. Lalu pilihan yang C menunjukkan bahwa dokumen telah dibaca oleh atasan. Ini salah. Karena pencatatan nomor dokumen tidak terkait dengan status pembacaan dokumen oleh atasan. Status pembacaan biasanya ditandai dengan disposisi atau paraf bukan nomor dokumen. Jadi ini salah.
Yang D, menghindari dokumen terkena kerusakan fisik. Ini salah karena pencatatan nomor dokumen tidak memiliki hubungan langsung dengan perlindungan dokumen dari kerusakan fisik. Perlindungan fisik biasanya dilakukan dengan penyimpanan yang aman seperti menggunakan map atau lemari arsip. Jadi yang D ini salah. Yang E, membuat dokumen terlihat lebih resmi dan formal. Ini juga salah, karena meskipun nomor dokumen dapat menambah kesan resmi, tujuan utamanya adalah untuk keperluan administrasi, bukan sekedar penampilan. Di sini yang ditanyakan adalah dalam proses administrasi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B. Memudahkan pelacakan dan pengarsipan dokumen. Berikut ini pembahasan secara lebih mendalam ya tentang opsi jawaban. Ini kan jawaban yang benar itu yang B, memudahkan pelacakan dan pengarsipan dokumen. Dan di sini dijabarin mengapa pilihan yang lain salah. Yang pilihan A, memastikan dokumen terlihat rapi dan profesional, ini salah. Lalu yang C, menunjukkan bahwa dokumen telah dibaca oleh atasan, ini juga salah. Yang D, menghindari dokumen terkena kerusakan fisik, ini juga salah. Dan yang terakhir yang E, membuat dokumen terlihat resmi dan formal. Ini berikut ini penjabaran secara lebih luas ya tentang opsi jawaban dari pertanyaan soal yang pertama. Penjabarannya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah materi yang kita pelajarin di soal yang kedua tentang tujuan pencatatan nomor dokumen. Di sini dijelaskan yang pertama itu memudahkan pelacakan, di mana pencatatan nomor dokumen memungkinkan dokumen dilacak dengan mudah. Jika ada kebutuhan untuk menemukan dokumen tertentu, nomor dokumen akan menjadi referensi utama. Yang kedua, pengarsipan terstruktur, di mana nomor dokumen membantu dalam pengarsipan yang sistematis. Dokumen dapat disimpan berdasarkan nomor, tanggal, dan klasifikasi tertentu, sehingga memudahkan pencarian di masa mendatang. Lalu yang terakhir, menghindari kehilangan. Dengan adanya nomor dokumen, resiko kehilangan dokumen dapat diminimalkan karena setiap dokumen memiliki identitas unik. Dan sini setelah pencatatan nomor dokumen, tindakan selanjutnya adalah jika ditemukan dokumen tanpa nomor, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama ini memberikan nomor dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku, yang kedua melaporkan dokumen yang hilang kepada atasan untuk ditindaklanjuti, dan yang terakhir memastikan semua dokumen tercatat dalam proses dan sebelum diproses lebih lanjut. Di sini berarti soal yang nomor 2, teman-teman bisa mempelajari tentang tujuan pencatatan nomor dokumen. Nah, terus di sini juga ada tindakan lanjutannya. Teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi, dan ini rangkumannya ya untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal yang ketiga. Anda adalah seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi pemerintah. Anda sering menerima dan menghasilkan dokumen penting seperti kontrak, laporan proyek, dan dokumen keuangan. Suatu hari, atasan Anda meminta Anda menemukan sebuah kontrak yang ditandatangani 6 bulan lalu, namun Anda kesulitan menemukannya karena dokumen-dokumen disimpan secara acak di beberapa folder tanpa sistem yang jelas. Atasan pun menegur Anda dan meminta untuk segera memperbaiki sistem penyimpanan dokumen. Bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan dokumen penting agar mudah ditemukan? Yang A, menyimpan semua dokumen dalam satu folder besar tanpa klasifikasi. Yang B, menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan jenis dokumen dan tanggal. Yang C, menyimpan dokumen di laci meja kerja agar mudah diakses. Yang D, menyimpan dokumen secara acak di beberapa folder untuk keamanan.
Yang E menyimpan dokumen hanya dalam bentuk digital tanpa backup fisik. Kita lihat pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan dokumen penting agar mudah ditemukan? Ini tentang dokumen yang penting ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan jenis dokumen dan tanggal. Di sini kita lihat pilihan yang A, menyimpan semua dokumen dalam satu folder tanpa klasifikasi. Ini salah. Karena cara ini tidak efektif karena dokumen akan tercampur dan sulit ditemukan. Pencarian dokumen tertentu akan memakan waktu karena di sini dia ada tanpa klasifikasi. Lanjut ke yang C, menyimpan dokumen di laci meja kerja agar mudah diakses. Ini juga salah. Kenapa ini salah? Karena menyimpan dokumen di laci meja hanya cocok untuk dokumen yang sering digunakan. Dan di sini pertanyaannya adalah dokumen yang penting. Jadi, dokumen penting sebaiknya disimpan di tempat yang lebih aman dan terorganisir. Jadi, bukan yang agar mudah diakses. Jadi, ini salah yang C. Lalu yang D, menyimpan dokumen secara acak di beberapa folder untuk keamanan. Ini juga salah. Kenapa? Karena penyimpanan secara acak ini justru meningkatkan risiko kehilangan dokumen dan menyulitkan pencarian. Keamanan dokumen sebaiknya dijamin dalam sistem penyimpanan yang terstruktur, bukan dengan penyimpanan yang acak. Ini penyebabnya ya, jadi ini salah. Lalu yang E, menyimpan dokumen hanya dalam bentuk digital tanpa backup fisik. Ini juga salah. Kenapa ini salah? Karena meskipun penyimpanan digital memudahkan pencarian, resiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau serangan cyber tetap ada. Dokumen penting sebaiknya disimpan dalam bentuk fisik dan digital sebagai backup. Jadi ini perlu backup ya, bukan tanpa backup. Makanya ini salah. Jadi untuk soal yang ketiga, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan jenis dokumen dan tanggal. Berikut ini pembahasan lebih luas ya tentang opsi jawaban. Ini kan yang jawaban yang benar B, menggunakan sistem klasifikasi berdasarkan jenis dokumen dan tanggal. Lalu di sini mengapa pilihan yang lain salah? Ini kenapa yang A, menyimpan semua dokumen dalam satu folder besar tanpa klasifikasi. Ini kenapa ini salah? Yang C, menyimpan dokumen di laci meja kerja agar mudah diakses, ini juga salah. Lalu yang D, menyimpan dokumen secara acak di beberapa folder untuk keamanan, ini juga salah. Yang terakhir E, menyimpan dokumen hanya dalam bentuk digital tanpa backup fisik. Berikut ini adalah pembahasan secara lebih luas tentang opsi jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Berikut ini materi yang kita pelajarin dari soal yang nomor 3, di mana kita belajar tentang yang namanya sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi itu dibagi 3 seperti ini. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan jenis dokumen. Di sini dokumen dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya kontrak, laporan keuangan, surat masuk, dan surat keluar. Ini memudahkan pencarian karena dokumen serupa disimpan bersama. Lalu yang kedua, klasifikasi berdasarkan tanggal, di mana dokumen yang diurutkan berdasarkan tanggal, baik tanggal diterima maupun tanggal dibuat, ini membantu dalam melacak dokumen berdasarkan periode tertentu. Dan yang terakhir, penggunaan label dan indeks. Tiap folder atau map diberi label yang jelas dan dibuat indeks untuk memudahkan pencarian. Lalu selanjutnya
tindakan lanjutannya itu ada 3 ya di sini, membuat sistem penyimpanan yang terstruktur, yaitu dengan gunakan map atau folder dengan label yang jelas. Yang kedua, buat indeks atau daftar dokumen untuk memudahkan pencarian. Yang terakhir, simpan dokumen fisik di lemari arsip yang aman dan terorganisir. Nah, setelah itu tindakan lanjutannya backup digital, di mana backup digital itu terdiri dari scan dokumen penting dan disimpan dalam folder digital dengan sistem klasifikasi yang sama. Yang kedua, gunakan software manajemen dokumen untuk memudahkan pencarian digital. Yang terakhir, tindakan lanjutannya itu pemantauan secara berkala dengan lakukan pengecekan berkala untuk memastikan dokumen tersimpan dengan baik dan tidak ada yang hilang. Jadi untuk soal yang ketiga ini berikut hal-hal yang kita pelajarin ya, tentang sistem klasifikasi lalu tindakan selanjutnya. Teman-teman bisa mencari materi ini dan mengembangkannya lebih lanjut ya. Ini cuma berupa rangkuman dari saya. Selanjutnya soal yang keempat. Anda adalah seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi pemerintah. Suatu hari Anda menerima dokumen masuk dari bagian pengiriman. Setelah memeriksa dokumen tersebut, Anda menemukan bahwa salah satu dokumen penting yaitu surat keputusan rusak karena terkena air sehingga sebagian tulisan tidak terbaca. Selain itu, ada dokumen lain yang tidak lengkap karena halaman terakhirnya hilang. Dokumen-dokumen ini sangat penting dan harus segera diproses untuk rapat penting besok. Apa yang harus Anda lakukan jika menemukan dokumen yang rusak atau tidak lengkap? Yang A, membuang dokumen tersebut karena sudah tidak layak digunakan. Lalu yang B, memperbaiki dokumen sendiri tanpa melaporkan kepada atasan. Selanjutnya yang C, menyimpan dokumen tersebut tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Yang D, melaporkan kepada atasan dan meminta instruksi lebih lanjut. Dan yang terakhir yang E, mengganti dokumen tersebut dengan dokumen baru yang dibuat sendiri. Kita lihat pertanyaannya, yaitu apa yang harus dilakukan jika menemukan dokumen yang rusak atau tidak lengkap. Di sini poinnya tentang dokumen yang rusak atau tidak lengkap. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Melaporkan kepada atasan dan meminta instruksi lebih lanjut. Kita bahas satu persatu. Untuk opsi yang A, membuang dokumen tersebut karena sudah tidak layak digunakan. Ini salah. Kenapa? Membuang dokumen tanpa izin dapat menyebabkan hilangnya informasi penting dan menimbulkan masalah administrasi. Dokumen rusak atau tidak lengkap harus dilaporkan terlebih dahulu. Jadi soalnya opsi yang A ini salah. Lalu opsi yang B, memperbaiki dokumen sendiri tanpa melaporkan kepada atasan. Ini juga salah. Kenapa? Memperbaiki dokumen tanpa izin dapat mengubah keaslian dokumen dan menimbulkan kesalahan informasi. Tindakan ini tidak sesuai dengan prosedur administrasi yang baik, makanya yang jawaban yang B ini salah. Selanjutnya yang C, menyimpan dokumen tersebut tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Ini juga salah, karena menyimpan dokumen rusak atau tidak lengkap tanpa tindakan lebih lanjut dapat menghambat proses kerja dan menyebabkan masalah di kemudian hari. Makanya ini salah. Lalu opsi yang E, mengganti dokumen tersebut dengan dokumen baru yang dibuat sendiri. Ini juga salah. Kenapa? Karena membuat dokumen baru tanpa izin dan sumber yang valid dapat melanggar prosedur administrasi dan merusak integritas dokumen resmi. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling benar adalah yang D. Melaporkan kepada atasan dan meminta instruksi lebih lanjut. Berikut ini merupakan pembahasan dari jawaban soal nomor 4.
di mana jawaban yang benar itu D, melaporkan kepada atasan dan meminta instruksi yang lebih lanjut. Selanjutnya ini mengapa pilihan yang lain salah. Di sini kenapa yang A, membuang dokumen tersebut karena sudah tidak layak, ini kenapa salah. Lalu yang B, memperbaiki dokumen sendiri tanpa melaporkan kepada atasan, ini juga salah. Yang C, menyimpan dokumen tersebut tanpa melakukan tindakan lebih lanjut, ini juga salah. Dan yang terakhir, mengganti dokumen tersebut dengan dokumen yang dibuat sendiri, ini juga salah. Ini merupakan pembahasan untuk opsi jawaban yang soal nomor 4 ya. Ini penjabarannya. Berikut ini adalah materi yang kita pelajarin dari soal yang nomor 4, di mana di sini kita belajar tentang langkah-langkah jika menemukan dokumen yang rusak atau tidak lengkap. Yang langkah pertama ini, segera laporkan kondisi dokumen yang rusak atau tidak lengkap kepada atasan. Ini penting karena atasan memiliki wewenang untuk menentukan langkah selanjutnya. Lalu yang kedua, meminta instruksi, di mana atasan mungkin akan memberikan instruksi untuk meminta dokumen ulang dari pengirim atau mencari salinan dokumen yang rusak atau tidak lengkap tersebut. Yang ketiga, menjaga transparansi, di mana melaporkan masalah ini untuk menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab Anda dalam menjaga integritas dokumen. Tindakan lanjutannya yang ini selanjutnya mencari solusi. Setelah melaporkan, Anda dapat mencari solusi seperti meminta salinan ulang dari pengiriman dokumen, lalu mencari arsip dokumen yang sama di sistem penyimpanan instansi. Yang ketiga, meminta persetujuan atasan untuk menggunakan dokumen yang tersedia sambil menunggu dokumen lengkap. Yang kedua, tindakan selanjutnya mencatat kejadian. Di sini catat kejadian ini dalam buku catatan administrasi untuk referensi di masa mendatang. Lalu selanjutnya mencegah terulang, yaitu pastikan dokumen yang diterima diperiksa dan diteliti sebelum diproses lebih lanjut. Nah, ini merupakan materi yang kita bisa pelajarin di soal yang keempat, yaitu tentang langkah-langkah jika menemukan dokumen yang rusak atau tidak lengkap. Teman-teman bisa mengembangkan lagi tentang materi ini berupa rangkuman aja. Lalu ini ada tindakan lanjutannya juga. Dan ini yang kita pelajarin materi di soal yang keempat. Selanjutnya soal yang terakhir, soal yang kelima. Anda adalah seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi pemerintah. Suatu hari Anda menerima dokumen penting. Dokumen tersebut harus segera diproses karena akan digunakan untuk rapat besok pagi. Setelah menerima dokumen, Anda diminta untuk memberikan tanda terima kepada kurir dan yang mengantarkan dokumen tersebut. Namun Anda lupa membuat tanda terima karena terlalu fokus memproses dokumen. Apa fungsi dari tanda terima dokumen dalam proses administrasi? Yang A, sebagai bukti bahwa dokumen telah dibaca oleh penerima. Yang B, sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima oleh pihak yang berwenang. Yang C, sebagai hiasan tambahan untuk dokumen resmi. Yang D, sebagai pengganti dokumen asli yang hilang. Yang E, sebagai catatan pribadi penerima dokumen. Kita lihat soalnya. Pertanyaannya itu, apa fungsi dari tanda terima dokumen dalam proses administrasi? Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima oleh pihak yang berwenang. Kita lihat opsi yang A, kenapa salah? Sebagai bukti bahwa dokumen telah dibaca oleh penerima. Ini salah. Kenapa? Karena tanda terima tidak menunjukkan bahwa dokumen telah dibaca, melainkan hanya bahwa dokumen telah diterima. Pembacaan dokumen biasanya ditandai dengan disposisi atau paraf. Lalu selanjutnya yang C, kenapa salah? Sebagai hiasan tambahan untuk dokumen resmi. Ini salah karena tanda terima itu bukan hiasan, melainkan dokumen resmi yang memiliki fungsi administrasi yang penting. Jadi yang C ini salah.
Selanjutnya yang D sebagai pengganti dokumen asli yang hilang. Ini juga salah. Karena tanda terima tidak dapat menggantikan dokumen asli yang hilang, fungsinya hanya sebagai bukti penerimaan, bukan sebagai salinan dokumen. Yang E sebagai catatan pribadi penerima dokumen. Ini juga salah. Kenapa? Karena tanda terima bukan catatan pribadi. Ini bukan catatan pribadi ya. Melainkan dokumen resmi yang harus diserahkan kepada pengirim sebagai bukti penerimaan. Jadi untuk soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah yang B, sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima oleh pihak yang berwenang. Berikut ini pembahasan tentang opsi jawabannya ya. Ini jawaban yang benar kan yang B, sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima oleh pihak yang berwenang. Dan di sini alasan mengapa pilihan lain salah. Ini kenapa yang A sebagai bukti bahwa dokumen telah dibaca oleh penerima, kenapa ini salah. Lalu yang C sebagai hiasan tambahan untuk dokumen resmi, di sini dijabarin kenapa salahnya. Yang D sebagai pengganti dokumen asli yang hilang, dan ini pembahasannya ya. Yang E sebagai catatan pribadi penerima dokumen. Berikut ini penjabaran tentang opsi pilihan jawaban untuk soal nomor 5. Selanjutnya berikut ini materi yang kita pelajarin dari soal yang kelima ini tentang fungsi tanda terima dokumen. Di sini ada 3. Yang pertama, bukti penerimaan. Tanda terima dokumen berfungsi sebagai bukti resmi bahwa dokumen telah diterima oleh pihak yang berwenang. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Lalu yang kedua, akuntabilitas, di mana tanda terima memastikan bahwa ada catatan resmi tentang kapan dan oleh siapa dokumen diterima. Ini meningkatkan akuntabilitas dalam proses administrasi. Selanjutnya, pelacakan dokumen. Di sini, sebagai tanda terima memudahkan pelacakan dokumen jika terjadi masalah seperti dokumen yang hilang atau belum diproses. Berikutnya, tindakan lanjutannya ada 3. Yang pertama, membuat tanda terima. Jadi, setelah menerima dokumen, segera buat tanda terima yang mencantumkan nama dokumen, tanggal dan waktu penerimaan, nama penerima dan pengirim, tanda tangan penerima dan pengirim jika diperlukan. Lalu yang kedua, tindakan selanjutnya itu menyimpan salinan, yaitu dengan simpan salinan tanda terima untuk arsip perusahaan. Yang ketiga, mengirim tanda terima, yaitu serahkan tanda terima kepada pengirim sebagai bukti resmi. Jadi untuk soal nomor 5 ini kita dapat mengembangkan materi tentang fungsi tanda terima dokumen, lalu tindakan lanjutannya. Teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi ya. Ini hanya berupa materi rangkuman untuk soal nomor 5, ini yang kita pelajarin. Sekian dari saya. Pembahasan kali ini tentang pengadministrasi perkantoran, ini untuk materi yang pertama ya, sesuai kisi-kisi. Ini kisi-kisi yang pertama. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi YouTube. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.